Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probo, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema bersandar pada pikiran sendiri. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk apa yang kami terima Tuhan, yang Tuhan siapkan. Biarlah kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, hingga hidup kami dipulihkan, diubahkan dari lepas hari. Berbicara atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probo, bacaan kita dari Amsal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya saudara, itu yang Tuhan ingatkan buat kita. Bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Jangan pakai pikiran kita sendiri dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di depan saudara. Banyak orang melakukan yaitu melalui dengan pikirannya sendiri. Wah, kalau ada masalah perlu ke dukun nih supaya saya bisa dapat jawaban ya. Perlu ke orang pinter atau paranormal, padahal nggak normal ya saudara ya. Nah, seringkali banyak orang datang kepada mereka lebih daripada datang kepada Tuhan. Itu yang namanya bersandar pada pikiran sendiri. Atau dengan cara punya asumsi-asumsi negatif ya. Dengan pikiran sendiri mulai berasumsi-asumsi. Dan juga melalui satu respon marah, sakit hati dan kecewa. Ini yang seringkali manusia lakukan dalam menghadapi masalah. Sehingga tidak menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Dengan bersandar kepada pikiran Tuhan. Nah saudara, semua sikap di atas itu pasti akan menjauhkan saudara dari Tuhan. Kalau saudara bersandar pada pikiran sendiri, maka pikiran saudara itu akan mengarah, membuat saudara pasti menjauh daripada Tuhan. Ya, sehingga akhirnya saudara mulai mengurangi kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Dan memberi kesempatan kepada iblis untuk apa? Masuk di dalam hidupnya dan mengendalikan manusia untuk masuk dalam rencananya sampai manusia binasa. Wah saudara, jangan deh kita sampai melakukan demikian ya. Karena iblis itu kalau diberi kesempatan, wah dia gak tanggung-tanggung. Dia menyelusup menguasai hidup saudara, mengendalikannya dan membawa saudara sampai pada kebinasaan. Maka saudara perlu ketahui kalau saudara tidak bersandar pada pikiran Tuhan, yang terjadi adalah pasti saudara menjauh dari Tuhan. Itu adalah responnya. Kalau Mazmur 53 ayat 3 dikatakan demikian. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Artinya begini saudara. Ketika saudara mempunyai respon yang benar, yang disebut tadi berakal budi, respon sesuai dengan pikiran Kristus atau apa yang diajarkan oleh Tuhan, saya percaya saudara tetap cari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara punya respon yang tidak berakal budi, tidak bijaksana, di luar dari pengajaran Tuhan, ujungnya pasti saudara akan menjauh dari Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu, saudara lihat hasil atau buah daripada respon saudara. Kalau respon saudara makin mendekat, membuat saudara makin rajin, makin semangat. Wah, membuat saudara makin menyala-nyala dan makin cinta Tuhan. Berarti respon saudara pasti benar. Tapi sebaliknya kalau saudara mulai marah, kecewa, sakit hati, berpikir negatif, pasti ujungnya adalah saudara menjauh dari Tuhan. Seringkali kadang-kadang bingung ya saudara, keselnya sama sesamanya, keselnya sama si A, si B, si C, orang di sekeliling saudara, ujungnya gak mau pelayanan lagi. Ujungnya gak mau berdoa lagi. Ujungnya gak mau beribadah lagi. Ujungnya mulai pindah kembali ke gereja yang lain. Cari yang enak saudara. Wah, ini saudara banyak orang melakukan hal demikian. Ini tidak tepat.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mari bersandar pada pikiran Kristus, bukan pada pikiran kita sendiri. Yang dampak ujungnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan bilang begini, sekiranya manusia mau mendengar dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, maka ini yang Tuhan akan lakukan. Seperti yang dikatakan Mazmur 81 ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ya, sekiranya itu ada pengharapan Tuhan kepada kita manusia. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, maka di ayat 15 bilang begini, seketika itu juga musuh mereka aku runtuhkan dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Wow, ada janji kemenangan yang Tuhan berikan dari setiap lawan musuh yang ada di sekeliling saudara. Sekiranya saudara, mari inilah isi hati Tuhan, inilah kerinduan dan pengharapan Tuhan. Agar kita mau mendengar perkataannya dan melakukan setiap petunjuknya. Kalau saudara melakukannya, seketika musuh yang di sekeliling saudara akan ditundukkan oleh Tuhan. Dan Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jelas dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu dan sukacitamu tidak akan ada yang bisa mencurinya. Akan mengalir seperti sungai yang mengalir, akan terus bergelombang seperti ombak saudara. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Nggak ada yang bisa mencuri damai dan sukacita kita. Jadi salah sekali ketika orang bilang saya udah nggak damai di gereja ini. Kenapa? Karena ada si A, si B, si C. Karena keputusan gembala begini begono. Salah rumus. Kenapa? Karena damai sejahtera saudara tidak ditentukan dengan situasi, keadaan, dan kondisi sekeliling saudara. Tapi damai sejahtera dan sukacita saudara ditentukan oleh keputusan saudara untuk memperhatikan perintah Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, itulah yang membuat saudara tidak punya damai. Ingat saudara, itu rumusnya. Jadi bukan salah orang yang maki saudara, salah saudara yang belum berkati orang yang maki. Bukan salah orang yang memfitnah saudara, tapi salah saudara yang tidak menjawab dengan ramah orang yang memfitnah saudara. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13 sampai dengan 13. Jadi kalau saudara memperhatikan perintah Tuhan, saudara pasti akan punya damai sejahtera dan sukacita. Jadi ingat, jangan salahkan lagi orang-orang di sekeliling saudara. Mereka hanya orang yang dikirim Tuhan untuk melatih saudara praktekkan firman Tuhan. Waktu saudara melakukan firman, damainya akan menguasai kehidupan saudara. Karena Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ pasti akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara akan hidup dengan tenang, dengan tentram. Kenapa? Karena saudara hidup dalam kebenarannya. Amin, sudah mengerti ya saudara ya. Jadi bukan karena orang yang memaki saudara, bukan karena orang yang merendahkan saudara, saudara gak punya damai, salah. Tapi karena saudara belum memperhatikan perintah Tuhan. Yang ketiga saudara, Tuhan punya kerinduan dan pengharapan. Sekiranya kau mau mendengar dan menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka Mazmur 112, wah ada 9 ayat di situ dikatakan, 1 ayat Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dan 8 ayat berkat yang kita terima. Wow, luar biasa saudara. Yang Tuhan mau adalah berbahagialah. Dikatakan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Waktu saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka ketika diberi kesempatan Tuhan untuk praktekkan firman, maka Tuhan bilang, anak cucumu perkasa di bumi. Dan dikatakan angkatan orang benar diberkati Tuhan. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya, bahkan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tanduknya makin meninggi dalam kemuliaan. Wah, banyak sekali janji Tuhan buat kita ya saudara. Untuk satu perintah, takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Sekiranya engkau lakukan itu, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan bukan hanya takut akan Tuhan, sangat suka akan segala perintahnya. Maka janji itu adalah pasti menjadi bagian saudara dan saya. Apa takut akan Tuhan? Yaitu lakukan apa yang benar walaupun orang gak ngelihat. Karena saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Apalagi saudara para pelayan Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Dan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi yang jahat dan yang baik.
Apa yang baik saudara lakukan, Tuhan catat. Apa yang tidak baik, Tuhan perhitungkan. Jadi oleh karena itu saudara, perhatikan. Takut akan Tuhan hendaklah ada pada saudara dan saya. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Tuhan punya janji banyak bagi setiap orang yang mau mendengar dan menuruti petunjuknya Tuhan. Dan yang keempat janji Tuhan adalah Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan punya janji membuat saudara berhasil dan beruntung dalam setiap perjalanan saudara. Bagi siapa mereka yang takut akan Tuhan, yang mau mendengar, merenungkan firman-Nya siang dan malam dan melakukannya dengan setia. Nah itu ada janji Tuhan. Dan bahkan yang kelima janji Tuhan, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, itu dia saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yaitu dikatakan janjinya Tuhan akan angkat saudara naik tidak turun. Jadi kepala tidak menjadi ekor. Ya, apabila kau mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ya saudara, ini adalah janji yang pasti. Tuhan bukan hanya sekedar berjanji, tapi kalau Tuhan berkata, menjanjikannya buat saudara, Dia pasti melakukannya. Yang penting saudara hidupi kebenarannya, lakukan apa yang diperintahkan. Nah saudara, kalau saudara melakukannya, ini janji-janji Tuhan yang akan diberikan buat kita. Jadi inilah Tuhan, sekiranya manusia mau mendengar dan menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, itu Tuhan gak tahan menanti-nantikan saatnya menyatakan kasih-Nya buat saudara. Ia rindu memberkati saudara. Tapi oleh karena itu, hiduplah tetap dalam kebenarannya. Jadi saudara, kuncinya sama-sama dengan saya mendengar. Sama-sama semua para penonton sahabat penerobos, mari sama-sama katakan mendengar, merenungkan, melakukan, iman bertumbuh, berkat bertambah. Amin, itu udah pasti. Ulangi bersama dengan saya, mendengar, merenungkan, melakukan, iman bertumbuh, berkat bertambah Tuhan berikan. Amin. Ya, tapi saudara, banyak manusia lebih memilih untuk tidak taat. Kenapa saudara manusia lebih memilih tidak taat? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang melakukan apa yang diperintahkan si pembuat robot itu. Tapi manusia memiliki kehendak bebas, yaitu keinginan dagingnya dan bersandar pada pikirannya sendiri. Itu penyebabnya adalah kenapa saudara masih memiliki ego yang dipertahankan, gengsi, harga diri, nama baik yang masih dipertahankan. Itu semua harus habis. Ya, selama masih ada ego, gengsi, harga diri, nama baik saudara yang dipertahankan, saudara tidak akan bisa memiliki ketaatan untuk melakukan perintah-perintahnya. Saudara pasti masih bersandar pada pikiran sendiri. Tapi orang yang mau belajar, rendah hati, mau dimuridkan, mau disempurnakan adalah orang yang selalu berkata, ya Tuhan, untuk setiap kebenaran yang diterimanya. Ia belajar untuk melakukan. Kalau ia belum bisa, minta Roh Kudus untuk memampukan ia melakukan. Ini adalah orang-orang yang mau disempurnakan. Ini adalah orang-orang yang mau terus diangkat naik dan tidak turun. Nah itulah janji Tuhan saudara. Jangan pakai kehendak bebas saudara untuk melakukan apa yang pikiran saudara pikirkan atau daging saudara inginkan. Tapi tundukkan itu semua di bawah kaki Tuhan. Tundukkan pada kebenaran firman-Nya saudara. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seperti katakan Filipi 2 ayat 7. Nah saudara perlu ingat Mazmur 37 ayat 3, sama-sama kita baca Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Iya, 4 hal ini saudara perlu ingat yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 3. Pertama, percayalah kepada Tuhan. Kata percaya kepada Tuhan berarti saudara berani menyerahkan hidup saudara, berani menyerahkan masalah saudara kepada Tuhan. Dan saudara percaya penuh Tuhan pasti bertindak dengan caranya untuk menolong saudara.
Seperti apa yang dialami oleh Raja Uzia. Ia mengalami selama ia mencari Tuhan, maka dikatakan segala usahanya berhasil, namanya makin termasyhur, selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Nah begitulah saudara, kita akan selalu mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib selama kita mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Di tengah masalahmu semakin sulit, semakin berat. Ingat apa yang Daud lakukan. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi rema buat saudara. Ketika masalahmu sangat berat, perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Semakin kau mendekat kepada Tuhan. Kalau masalahmu besar, tersyukurlah sama Tuhan. Masalahmu sangat besar, tiarap sama Tuhan. Percayalah setelah itu Tuhan akan turut bekerja dengan cara yang ajaib menolong engkau. Oleh karena itu yang diperlukan adalah saudara jangan bersandar pada pikiran sendiri. Bersandar pada pikiran Kristus. Dan inilah saudara yang harus saudara lakukan. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, ini harus kita catat. Walaupun tanda petik kecelakaan sebetulnya itu bukan akhir. Tapi itu bagian yang membawa engkau kepada akhir. Yaitu perjalanan hidupmu seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Ingat saudara, menjadi rema buat saya, biarlah menjadi rema buat saudara dan saya. Siapakah tokoh terpenting dalam kehidupan Yusuf yang membuat Yusuf menjadi penguasa kedua di tanah Mesir? Ia adalah saudara-saudaranya yang membuangnya ke sumur, menjualnya sebagai budak. Itu adalah istri Potifar yang memfitnah dia dan membuat ia masuk penjara. Dan itu adalah juru minuman istana yang melupakan dia selama 2 tahun. Mereka tokoh terpenting. Kalau tidak ada tokoh ini, tidak akan ada yang namanya Yusuf menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Seperti apa yang dimimpikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Amin saudara. Jadi kalau hari ini saudara menemukan orang-orang yang demikian, engkau difitnah, engkau dianiaya, engkau direndahkan, engkau diperlakukan dengan tidak adil, saudara tetaplah mengucap syukur seperti apa yang dilakukan Yusuf. Yusuf tetap melakukan hal yang baik. Sehingga ketika ia menjadi budak yang terbaik. Potifar memberi kepercayaan kepada seluruh hartanya. Ketika ia menjadi narapidana yang baik. Di mana kepala penjara sangat mengasihi Yusuf dan memberi banyak kepercayaan kepada Yusuf. Demikian juga saudara, ini sudah sangat jelas. Kalau saudara mau mencapai apa yang dijanjikan Tuhan hari depan yang penuh harapan, lakukanlah seperti Yusuf. Lewati musim-musim kehidupanmu. Setiap musim pasti akan berganti. Tapi yang pasti Tuhan tetap setia. Jadi hadapi dan lewati setiap musimmu. Mungkin musimmu hari ini adalah engkau terlalu harus dilelahkan dengan banyak aktivitas dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, tapi engkau tetap fokus kepada Tuhan. Mungkin saat ini musimmu engkau dalam keadaan terpuruk dalam ekonomimu. Mungkin engkau saat ini musimmu adalah engkau harus terbaring di rumah sakit. Lewati musim-musimmu dengan penuh ucapan syukur. Tetap lakukan pekerjaan baik dan kau akan lihat Allah turut bekerja. Engkau akan melewati setiap musim itu dengan kemenangan. Dan kau akan mengenali Tuhan secara pribadi. Betapa hebatnya Tuhan menolong saudara. Mengangkat saudara. Menyelesaikan setiap masalahmu. Tuhan, dia sanggup melakukannya. Jadi yang diperlukan adalah percayalah kepada Tuhan, tetap berlakulah baik. Tinggallah di negeri, saudara, jangan keluar. Ketika kau punya masalah di gereja lokalmu, tetap bertahan di gereja lokalmu, jangan terlempar, saudara. Sekian tahun dan atau sekian puluh tahun saudara tertanam di gereja lokal, hanya karena satu dan lain hal masalah yang kau hadapi, kau mulai pindah ke gereja lain. Saya mau katakan itu tidak alkitabiah. Engkau hari ini sudah ada di posisi sedemikian rupa, kau sudah melayani Tuhan, dipercayakan banyak kepercayaan dan pelayanan. Tapi karena engkau tidak mendapatkan seperti yang kau inginkan, kau mulai pindah gereja. Saya mau katakan tidak sesuai dengan rumus. Tinggallah di negeri, tinggallah tetap di tempat di mana Tuhan tanam engkau. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah pelin-pelan menempatkan saudara di satu tempat. Ketika kau ada di satu tempat, di situ Tuhan punya rencana. Di situ Tuhan punya tujuan. Tetaplah tinggal. Engkau akan menjadi orang besar bukan karena engkau ada di gereja besar. Tapi engkau akan menjadi orang besar ketika engkau mau mendengar dan melakukan setiap perintahnya dengan ketekunan dan kesetiaan. Nah saudara, kita lihat di sini seperti apa yang dikatakan. Tinggal di negeri dan berlakulah setia, tetap setia. Maka kita punya slogan, kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Selesaikan sampai tuntas. Tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bahkan jelas Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya.
Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhan memanggilnya. Mari pertahankan apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan demikian. Pertahankan apa yang ada pada saudara. Memohonlah kemurahan Tuhan biarlah tetap ada pada saudara. Kita bisa melayani karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau dikatakan di dalam Roma 11 ayat ke-22, jika engkau tidak tinggal dalam kemurahannya, engkau akan dipotong juga saudara. Tuhan gak sayang dengan cabang asli bangsa Israel, umat pilihannya sendiri saudara. Tuhan binasakan semua di padang gurun. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Karena mereka tidak mengucap syukur. Karena mereka datang kepada berhala-berhala. Sehingga Tuhan musnahkan mereka di padang gurun. Apalagi kita saudara. Kita ini hanya cangkokan. Kita hanya orang-orang yang beroleh kasih karunia. Karena kekerasan hati bangsa Israel, maka memberi kesempatan kepada kita bangsa-bangsa lain untuk masuk. Dan puji Tuhan saudara dan saya terpilih. Jangan sampai kau berikan keselamatan yang Tuhan sudah bayar sangat mahal ini dengan memberikannya kepada orang lain. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada saudara. Ingat saudara, kalau hari ini saudara masih bisa melayani itu karena kemurahan Tuhan. Ada banyak orang yang mau melayani tapi ia tidak memperoleh kesempatan. Ada orang yang melayani bukan melayani Tuhan tapi melayani diri sendiri. Siapa mereka? Mereka yang selalu marah ketika mereka tidak mendapatkan pujian. Ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan. Ketika mereka tidak disanjung-sanjung. Maka mereka mulai marah, kecewa saudara. Itu adalah orang-orang yang tidak melayani Tuhan tapi melayani dirinya sendiri. Orang yang melayani Tuhan dia tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Walaupun dianiaya, difitnah segala yang jahat, dimaki, dicela. Dia akan tetap melayani Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Pastikan itu saudara dan saya. Tuhan izinkan kita ada dalam berbagai pencobaan untuk melihat kemurnian imanmu. Tuhan mau lihat seberapa murninya imanmu kepada Tuhan. Melalui berbagai-bagai pencobaan dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Tuhan sedang melihat siapa saudara. Orang yang memiliki iman yang murni, cinta yang murni sama Tuhan. Dia tidak akan berubah cintanya. Walaupun tidak mendapatkan seperti apa yang diinginkan. Ia tetap melayani Tuhan. Hendaklah demikian ada pada saudara. Saudara kita juga baca Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, Tuhan mau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Beranikah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Ketika engkau dalam keadaan sulit ekonomimu, beranikah kau menyerahkan masalah ekonomimu kepada Tuhan? Berasmu kosong, dompetmu gak ada isinya. Dan sedangkan kau harus membayar kontrakan rumah, kau harus membayar anak uang sekolah. Bagaimana? Apakah kau berani menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dengan percaya? Seringkali orang mulai bersandar pada pikiran sendiri. Wah, saya datanglah kepada dia, mungkin dia bisa tolong saya. Mulai telepon si A, si B bisa bantu enggak? Wah saudara, manusia bisa menolong. Tapi mungkin enggak. Mungkin 2-3 kali sudah terlalu banyak buat orang menolongmu. Sehingga mulai keempat kali kau mulai dibicarakan ke sana ke sini. Jangan saudara, lebih terhormat kau datang sama Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan ngerti keadaanmu. Selai rambutmu pun tidak akan terjatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Apalagi masalahmu. Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan punya tujuan. Dan setiap ujian pasti ada jawabannya. Tidak ada seorang guru yang memberikan ujian tanpa mengerti bagaimana menjawabnya. Yesus sudah punya jawaban untuk masalahmu. Kau hanya perlu datang kepada Tuhan dan lihatlah dia. Tuhan mendengar setiap doa seruanmu. Dia bisa menjawabnya dengan cara yang ajaib yang gak pernah kau pikirkan dia bisa tolong. Jadi oleh karena itu tetaplah percaya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya sepenuhnya. Percaya. Dia bisa tolong dengan cara yang ajaib. Bangsa Israel tidak mengerti bagaimana jalan keluar menghadapi bangsa Mesir yang datang dengan pasukan berkuda yang hebat untuk menarik mereka kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Sedangkan di depan mereka laut Tiberau, mereka nggak punya jalan, mereka nggak tahu bagaimana mereka harus bisa keluar dari masalah ini. Tetapi Tuhan punya cara. Cara yang gak pernah dipikirkan manusia karena tidak pernah terjadi. Bagaimana Tuhan bisa membuat laut Tiberau terbelah menjadi 2 dan mereka melalui daratan kering. Tuhan bisa buka jalan dengan caranya saudara. Engkau hanya perlu berseru kepada Tuhan dan lihatlah pertolongannya. Ya.
kau pikirkan, yang tidak pernah kau bayangkan, Tuhan dia punya jalan untuk menyelesaikan masalahmu. Yang penting adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayalah bukan saudara, tapi Tuhan yang akan bertindak menolongmu. Jadi betapa kita berbahagia dalam panggilan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kita menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Wow. Kalau saudara adalah orang yang dipilih Tuhan dan disuruh mendekat kepada Tuhan, hendaklah berbahagia. Kenapa? Percayalah Tuhan punya janji, kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Ya, segala yang baik yang datang dari Tuhan itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Jadi oleh karena itu saudara, seperti Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya bahwa Tuhan akan bertindak menolong saudara. Juga kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan Tuhan buat saudara saya sangat jelas. Aku tahu benar kata Tuhan. Rancangan Tuhan buat saudara adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan. Wow saudara. Percayalah kepada jalan-jalan Tuhan. Dia merencanakan segala yang baik buat saudara. Bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita harapkan. Tuhan merencanakannya. Oleh karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Beri kesempatan, Tuhan akan membentukmu menjadi bejana yang indah. Dia punya cara untuk membuat kita indah. Bukan cara kita membuat kita indah. Tidak, tapi cara Tuhan. Pikiran Tuhan bagaikan bumi dan langit terhadap pikiran manusia. Jadi oleh karena itu, jangan lagi bersandar pada pikiran saudara yang hanya sebesar bapau. Tapi percaya kepada Tuhan. Dia memikirkan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Nah oleh karena itu, mari berpikirlah demikian. Bahwa Tuhan dia pasti menolong. Dia mempunyai rencana, yaitu hari depan yang penuh harapan dan damai sejahtera yang melimpah. Dia Tuhan akan bertindak menolong dengan caramu yang ajaib. Dan kalau saudara mempunyai pola pikir demikian, maka pasti kita akan hidup tidak lagi bersandar dengan pikiran sendiri, tapi kita akan menyerahkan kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Di tangan penjunan yang hebat, pasti kita akan menjadi indah pada waktunya. Amin saudara. Percayalah betapa berbahagia kita orang yang dipanggil Tuhan dan disuruh mendekat untuk diam di pelatarannya. Dan kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di baitnya kudus. Puji Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin masih terlalu banyak berpikir dengan pikiran sendiri, sulit menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Bapak saat ini hamba berdoa bagi saudara kami terkasih yang hari ini masih memakai pikiran sendiri dan bersandar kepadanya lebih daripada bersandar kepada Tuhan. Mari Tuhan jamah pengurapan-Mu turun atas kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui firman ini dan mengubah pola pikir kami. Terima kasih, kami mau serahkan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya banyak cara menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, mari tetap bersama dengan kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan menemukan saudara dan catat nomor riwo ini, katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari kita bersama-sama melatih diri menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.